Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana, berjumpa kembali bersama Ibu Asya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep gerak, yang mana kita bahas yaitu pengertian gerak, macam-macam gerak, apa itu gerak lurus, kemudian apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan beserta contoh soalnya, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang gaya. Apa sih itu gaya? Dalam fisika, istilah gaya itu diartikan tarikan atau dorongan. Nah, contohnya yang seperti apa? Contohnya yaitu misalnya kita mendorong meja atau mendorong lemari, itu sudah ada gaya di sana. Namun gaya yang seperti apa? Nah, gaya itu akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Oke, kita bahas yang pertama yaitu sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya itu ada 4. Yang pertama, mengubah arah gerak benda. Kemudian, mengubah bentuk benda. Mengubah posisi benda dengan cara menggerakkannya. Kemudian yang terakhir, menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, itu merupakan sifat-sifat gaya. Selanjutnya yaitu resultan gaya. Apa sih resultan gaya? Resultan gaya adalah 2 atau lebih gaya yang dijumlahkan atau dipadukan menjadi satu gaya. Nah, itu yang disebut dengan resultan gaya. Misal, yang satunya mendorong meja dari ujung A, dari sebelah kiri, kemudian yang satunya lagi menarik dari sebelah kanan. Nah, gaya yang terjadi di antara kedua hal tersebut dapat kita jumlahkan. Resultan gaya yang sering digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama, 2 gaya arahnya searah ke kanan. Misalnya sama-sama mendorong ke kanan. Meja misalnya 2 orang mendorong dua orang mendorong meja ke arah kanan. Itu gayanya kita jumlahkan. Kemudian yang selanjutnya, 2 gaya arahnya ke kiri. Nah, berarti kebalikannya. Kalau yang tadi ke kanan, yang ini ke kiri. Nah, bedanya adalah kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri itu nilainya negatif. Oke, selanjutnya 2 gaya saling berlawanan. Nah, yang satu misalnya dari kanan, yang satu dari kiri. Kita jumlahkan. Berarti yang kanan nilainya positif, yang kiri nilainya negatif. Kemudian kita jumlahkan. Oke, contoh soal untuk lebih memantapkan. Tentukan besar dan arah gaya benda berikut. Nah, misal ada benda A, diberikan gaya sebesar 30 Newton, kemudian gaya yang kedua sebesar 25 Newton. Kemudian yang nomor 2 ada benda diberikan gaya sebesar sama, tapi arahnya ke kiri. Kemudian yang ketiga itu arahnya ke kanan dan ke kiri. Nah, bagaimana sih cara menemukan besarnya gaya tersebut? Besarnya gaya tersebut dapat kita jumlahkan. Kita bahas yang pertama. Yang A, yang tadi arahnya ke kanan. Artinya kalian dapat melihatnya dari tanda panahnya. Yang ke kanan itu nilainya positif. Nah, karena tadi F1-nya 30 Newton, F2-nya 25 Newton, kita jumlahkan, maka resultan gayanya sebesar positif 55 Newton dan arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua, karena tadi semua arah gayanya tanda panahnya ke kiri, maka kita jumlahkan. Negatif 30 itu kita tambah dengan negatif 25. Besarnya menjadi negatif 55 Newton dan arahnya ke kiri.
Yang selanjutnya yaitu ada 3 gaya di sana. Nah, kemudian kita jumlahkan. Gaya 1 ditambah dengan gaya 2, kita tambah dengan gaya 3. Nah, gaya 3 tadi arahnya ke kiri, tanda panahnya ke kiri. Berarti negatif 75, sehingga menjadi 30 ditambah 25 ditambah negatif 75 menjadi negatif 20 Newton. Kok bisa negatif 20? Ya, karena 30 tambah 25 itu sama dengan 55. Kemudian ada di sini tanda tambah dan tanda min. Kita kalikan, maka hasilnya ini adalah negatif. Berarti kalau 55 dikurang 75, yaitu ada 20. Kemudian masih ada sisa tadi, berarti negatif dan arahnya ke kiri. Selanjutnya adalah jenis gaya. Jenis gaya itu ada 2 macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang mana bekerja melalui sentuhan. Nah, contohnya di sini ada macam. Ada gaya otot, ada gaya gesek. Apa sih itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh manusia. Contohnya pada saat kalian mengangkat air dalam ember. Nah, di sana ada gaya otot yang terjadi. Yang kedua, gaya gesek, yaitu gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Nah, contohnya yaitu misal kalian mendorong lemari, berarti ada gaya gesek lemari terhadap lantai. Yang ketiga, gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Itu gaya yang ditimbulkan oleh pegas atau benda yang sifatnya elastisitas. Contohnya apa? Nah, kalian pernah lihat atau pernah megang karet gelang atau gelang karet, itu saat kalian tarik maka akan merenggang, dan saat kalian lepaskan akan merapat. Nah, itu ada gaya pegas yang di sana terjadi. Kemudian ada gaya tak sentuh. Apa itu gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya misal magnet. Nah, kalian dekatkan dengan paku atau logam. Saat kalian dekatkan, otomatis paku tersebut akan tertarik oleh magnet. Nah, di sana terjadi gaya tak sentuh, artinya tidak bersentuhan, tetapi dia akan tertarik sendiri oleh magnet. Selanjutnya adalah tugas. Kerjakan tugas-tugas berikut ini, kerjakan di lembaran, tulis nama dan kelas kalian secara lengkap, jangan nama panggilan. Yang pertama, tentukan besar dan arah gaya benda berikut. Nah, ini ada gambar yang A. Lihat, perhatikan panahnya kemana, gayanya berapa, kerjakan di rumah. Kemudian ada gambar yang kedua. Nah, di sana ada 3 gaya. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Silahkan dikerjakan. Itu yang F2-nya adalah 20 Newton. Kemudian nomor 2, apakah yang dimaksud dengan A gaya, B gaya sentuh, C gaya tak sentuh, D resultan gaya. Oke, kemudian yang ketiga, sebutkan sifat-sifat gaya terhadap suatu benda. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu kembali. Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Ingat, jangan lupa tulis nama beserta kelasnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ingat, ikuti terus channel YouTube SMP Bina Bangsa 02. Like,
komen sebanyak-banyaknya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.